Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil makalah kami mengenai perjanjian murabahah. Baiklah, saya Rahmi Esa Putri dengan NIM 1913040121. Saya akan membahas tentang poin pertama dan kedua, yaitu tentang pengertian dan rukun dari murabahah. Yang pertama yaitu pengertian dari murabahah. Secara bahasa berarti keuntungan, karena di dalam jual beli murabahah harus menjelaskan keuntungannya. Sedangkan menurut istilah, murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli amanah yang dikenal dalam syariat Islam, karena penjual disyariatkan melakukan kontrak terlebih dahulu dengan menyatakan harga barang yang akan dibeli. Dalam pembiayaan murabahah, bank menetapkan harga jual barang, yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan. Selanjutnya yaitu tentang rukun murabahah. Rukun dari murabahah yaitu ada 5. Yang pertama ada bai atau penjual. Penjual di sini adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawari suatu barang. Yang kedua adalah ada mustari atau pembeli. Adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual. Yang ketiga ada mabi atau barang. Adalah benda atau objek yang diperjualbelikan. Yang keempat ada saman atau harga jual. Adalah sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang. Yang kelima ada ijab dan qabul yang dituangkan di dalam akad. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang poin pertama dan kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wayuni Siregar, NIM 1913040127. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang syarat pembiayaan murabahah. Yang pertama, adanya pihak yang berakad. Syaratnya cakap hukum, sukarela atau ridho, dan tidak dalam keadaan terpaksa atau di bawah tekanan. Yang kedua, objek yang diperjualbelikan tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama, bermanfaat. Dan ketiga, penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual. Jika berupa barang yang bergerak, maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan. Yang ketiga, akad atau syigat, ijab dan qabul. Yang pertama harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad, yang berakad. Yang kedua, antara ijab dan qabul harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati. Yang ketiga, tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang. Yang keempat, tidak membatasi waktu. Misal, saya jual kepada Anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya kembali. Yang keempat ada harga. Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. Yang ketiga, sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembiayaan murabahah. Yang pertama, penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya, jika pembelian dilakukan secara hutang.
Ada ciri dasar dari kontrak murabahah sebagai jual beli dengan pembayaran tunda. Yang pertama, si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dengan tentang harga asli barang dan batas laba. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mardena Sibuan, NIM 1913040128. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan murabahah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN. Poin A, ketentuan umum murabahah dalam bank syariah. Yang pertama, bank dan nasabah harus melakukan akad muamalah yang bebas riba. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Yang ketiga, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Yang keempat, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Yang kelima, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Yang keenam, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga beli serta keuntungannya. Yang ketujuh, nasabah membiayai harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Yang kedelapan, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Yang kesembilan, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi hak milik bank. Poin B, ketentuan murabahah kepada nasabah. Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atas aset kepada bank. Yang kedua, jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Yang ketiga, bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakati. Poin C, ketentuan jaminan dalam murabahah. Yang pertama, jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya. Yang kedua, bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Poin D, ketentuan hutang dalam murabahah. Yang pertama, secara prinsip penyelesaian hutang dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Yang kedua, jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib melunasi seluruh angsurannya. Yang ketiga, jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan